Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah. Innahu huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Bunda izin sapa pemirsa dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu setia di depan televisi Anda menyaksikan Asmaul Husna bersama kami keluarga Ustaz Taufik Rahman. Insya Allah kita akan bahas nih kali ini Asma Allah yang sempurna luar biasa. As-Sami', Allah Maha Mendengar. Ya, dan tema kita hari ini adalah jaga lisanmu, ya, karena Allah Maha Mendengar. Ya. Jadi Allah itu luar biasa ya, Bia, Maha Mendengar. Jangankan yang terdengar langsung, bahkan yang terlintas dari pikiran kita, suara hembusan angin sekalipun, bahkan langkah kaki semut sekalipun. Makanya dari ayat yang kakak bacakan tadi di surat Fusilat ya kak, ayat berapa tadi kak? Ayat 36. Nah di situ kan dikabarkan bahwasanya setan selalu menggoda manusia, tapi kita pun yang telah pernah tergoda dikasih peluang dalam ayat tadi, ingat Allah Maha Mendengar permohonan kamu. Karena bunda, setan itu kontraknya dengan Allah begitu dikeluarkan dari sorga, dan ini kontrak diasisi sama Allah. Kontraknya untuk menggoda kita supaya tergelincir, bahkan terjerumus kepada jurang api nerakanya Allah. Apa katanya di situ? Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Sungguh aku akan datangi mereka. Siapa? Anak cucu Adam, menggoda supaya lalai dan tidak minta ampun, tidak meminta kepada Allah. Kenapa? Menggodanya dari 4 penjuru pemirsa. Mim baini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari samping kanan. Wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Nah, dengan kaitannya kita angkat tema kali ini, As-Sami', Maha Mendengar. 4 penjuru dikuasai, depan, belakang, kanan, kiri, tapi 2 penjuru dia tidak kuasai. Mana? Atas dan bawah. Masya Allah. Atas dianjurkan kita untuk kita angkat tangan, mengangkat tangan. Supaya apa? Supaya kita sering gemar untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah paling resep pemirsa, paling demen sama hamba-hambanya yang gemar meminta. Kenapa? Karena Allah Maha Sami', Maha Mendengar. Bahkan terbilang hamba-hamba yang sombong, yang kalau habis sholat nggak pernah meminta kepada Allah. Nggak pernah mau berdoa ya. Nggak mau berdoa. Jadi dari artian diminta atau diperintahkan berdoa, karena peluangnya kali ini Allah Maha Mendengar. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Bagian bawah, di saat kamu bersujud. Ya, jadi walaupun tadi 4 penjuru, masih ada 2 peluang yang dia tidak mampu. Jadi iblis tuh, setan tuh nggak rela ya. Ya. Kalau ada yang selamat, pengennya jadi pengikutnya. Ya. Jadi dibisikin terus tuh kak keimanan kita, Masya Allah ya, supaya tergelincir. Nabi gimana sih supaya kita ini makhluk yang imannya yazid wa yanqus, naik turun, supaya terlepas daripada perbuatan tercela. Kan kalau setan mah cuma ngebisikin aja gitu kan. Kan yang melaksanakan kita. Kalau misalnya kita nggak mau dengar bisikan setan pun insya Allah nggak terjadi. Gimana caranya? Oleh karenanya pemirsa Asmaul Husna Metro TV, gimana caranya? Di Quran surat ke-29 juz ke-20 tepatnya pada ayat ke-45. Ada perintah Allah buat mereka yang mudah mampu,
Apa itu di situ perintahnya? Aqimis sholata. Dirikan oleh kamu akan sholat, dan di situ Allah berjanji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang benar bisa membantu kamu dalam perbuatan mencegah perbuatan keji dan munkar. Oleh karenanya ikhwafillah, sekedar renungan, kalau saya perhatikan dalam Quran, Allah menceritakan tentang sholat, baik kata kerja bentuk perintah, kayak barusan Al-Ankabut ayat ke-45, maupun di ayat yang lain, hanya dalam bicara sholat dengan satu kata, mendirikan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang nanya, Ustadz, kan dia sholat rajin, kok taunya pakai jas oren? Berarti gimana? Korupsi, gitu kan? Nah, bagaimana? Kok membuli? Punten, berarti kita kategorinya baru sekedar tukang sholat. Tukang ya? Bukan yang mendirikan sholat. Jadi efeknya kalau sekedar tukang sholat, tetap STMJ, sholat terus, maksiat jarang. Padahal yang pertama kali dihisab itu kan sholat ya? Betul sekali. Kalau sholatnya sudah baik, maka ya baik yang semua. lainnya. Gitu. Nah makanya ini sebagai renungan diri kita, tanya diri kita, baru sebatas orang yang menjadi tukang sholat, apa yang udah benar-benar ya di orang yang mendirikan sholat. Di saat yang sudah mampu mendirikan sholat, maka implikasinya sesuai janji Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, pasti perbuatannya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Masya Allah. Nah sholat juga menjadikan ritual. Kadang-kadang pengennya buru-buru aja. Sementara sholat ini nggak bisa cepat-cepat ya, Bi ya. Harus benar-benar dinikmati. Kita tahu apa yang kita baca, kita tahu apa yang kita mohon. Sholat itu kan isinya doa semua. Betul. Gimana supaya khusyuk nih sholatnya, Bi? Supaya kita tuh pengen setelah kita sholat, kita tuh benar-benar terjaga gitu dari amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, pertama jelas menghadirkan hati kita. Dan yang kedua, tafahumul makna. Kita memahami makna yang kita baca. Karena semua yang kita baca bukan di dalam hati, ikhwafillah. Dalam sholat, banyak bacaan-bacaan yang harus kita keluarkan, kedengeran suaranya. Kenapa? Tadi kaitannya Allah maha mendengar. Insya Allah kita belajar khusyuk dalam sholat ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Asmaul Husna. Kita akan melanjutkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Pagi Indonesia, Senin sampai Jumat live, jam 8:30 pagi. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, tetap semangat bersantap sahur bersama kami di Asmaul Husna bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman membahas tentang asma Allah As-Sami', ya Allah Maha mendengar ya. Jadi jaga lisanmu karena Allah Maha mendengar. Ya. Nah ini zaman sekarang anak-anak sekarang ini karena modern ngomongnya kadang-kadang karena katanya kalau nggak gitu nggak keren. Gitu nggak sih Kak di kampus kan misalnya kasar jadi bahasanya gitu kan. Mengucapkan kata-kata kotor tuh jadi suatu hal yang biasa. Ya. Dia tuh bangga dengan kata-kata yang kasar, yang kotor, yang dia ucapkan, bangga gitu. Bahkan kalau dinasehati nggak akan masuk, nggak akan kena. Gimana tuh Bu? Pertama, pemirsa Asmaul Husna, apalagi dalam kondisi Ramadan begini, jauh-jauh hari Nabi telah memberikan warning. Rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atashi. Berapa banyak umatku yang mereka berpuasa, dia tidak makan dan minum dan puasanya sah. Tapi punten, yang didapatkan cuma dua, lapar dan haus saja. Kenapa bisa begitu? Karena dari lisannya dia tidak bisa jaga, dan Allah Maha mendengar perbuatan, ucapan, kata-katanya, banyak mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan membatalkan nilai pahala puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda, yang kita ngeri di dalam Quran surat ke-49 ayat ke-12 sampai Allah memberikan perumpamaan buat mereka yang suka menggibahi, menggunjingi,
menggosipi saudara-saudaranya, apalagi dengan kata-kata yang betul-betul dia buat-buat dan juga fitnah ya. Nah, fitnah, maka Al-Qur'an memberikan gambaran ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa kamu suka? Emang kamu mau makan bangkai daging saudara kamu sendiri? Pasti kata Quran, kalian akan benci dan kalian akan jijik. Nah, oleh karenanya wattaqullaha, takutlah kamu kepada Allah. Kalau kita cuma ngedengerin doang, ada orang yang ngomong itu benar, ceritanya benar gitu. Ini mah ngomongin syar'i gitu. Ngegosip syar'i, emang ada gosip syar'i ya? Nggak ada. Ya, Nggak, kadang begitu intinya pembelaan diri teh. ya di saat ghibah, baik yang membicarakan maupun yang menyimak, kedua-duanya sama. Walaupun itu berita benar. Ya, itu namanya ghibah. Kalau berita bohong, fitnah. Gitu. Ya, ada ghibah yang diperbolehkan. Mana? Untuk tujuan yang kebaikan. Ada ajaran sesat nih, nabi palsu di wilayah Bogor Barat. Ya, namanya siapa? Pelatih bulu tangkis ngaku nabi sebagai Ahmad Mossadegh. Itu berita sesat, nabi palsu. Abi ngomong nih di Metro TV. Kenapa? Menyelamatkan umat jangan sampai terprovokasi. Nah, ini yang boleh. Tapi zaman sekarang subhanallah nih di TV banyak sekali bahkan mengorek aib-aib orang gitu. Nah, tanpa sengaja kita nonton nih, kedengeran gitu. Dengeran ya, Bi. Ya kalau misalkan mau selamat ibadah puasanya dan tadi Allah Maha As-Sami, ya udah ganti, jangan mendengarkan yang Asmaul demikian. Husna aja ya. Jadi bersyukur ya di Metro TV penayangan religinya selama Ramadan bisa dilihat sendiri. Ya bahasanya mah pagi-pagi ngeliat mobil tronton, rugi kalau nggak nonton. Oh iya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, nah, kurang-kurangin deh nonton-nonton yang nggak bermanfaat. Kurang-kurangin deh ngumpul-ngumpul untuk obrolan yang nggak bermanfaat gitu Kak ya. Jadi jangan sampai pahala kita ini kebakar loh Kak. Gara-gara kita ngomongin orang, ngegibahin orang, atau mendengarkan sesuatu yang nggak bermanfaat, gitu kan Bi? Betul sekali. Ya, ini ikhwah fillah rahimakumullah, karena memang semuanya akan dimintakan pertanggungjawab. Oleh karenanya dalam mendidik anak pun perihal nama Allah As-Sami, ya, itu diabadikan dalam surat ke-16 juz ke-14. Apa katanya di situ? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu-ibu kamu sekalian dalam keadaan gak mengerti sama sekali. Lihat, Allah Maha mendengar kepada janin yang masih dalam kandungan ibundanya saja begitu 4 bulan. Wa nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh, udah aktif pendengarannya. Nah, ini pendidikan dari orang tua, dari sejak masih dalam perut. Kalau pengen misalkan anak nanti mudah menghafal Quran, perdengarkan dari masih dalam perut ibunya kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah. Apalagi langsung, apakah ibundanya atau ayandanya yang ngaji langsung. Diajak ngobrol yang baik-baik Kak. Dengar loh, karena memang ruhnya udah ditiupkan, sudah pendengarannya udah dengarkan. Alhamdulillah, buruan Kak. Masya Allah. Calon ibu yang di rumah ya tuh, jangan didengerin lagu-lagu yang bikin tereng-teng-teng gitu. Jadi sholawat ya, dengarkan yang ngaji-ngaji yang baik-baik. Usap anaknya, doakan anaknya. Kita ajarkan pendidikan sejak dini insya Allah. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap setia bersama kami. Kita lanjutkan lagi nanti, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama kita di Asmaul Husna. Alhamdulillah. Nah Bi, sekarang kita mulai dengan dengerin pertanyaan dari netizen dulu nih Bi. Baiklah. Baik. Ayo kita dengerin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum. Ustadz, di sini saya akan bertanya mengenai body shaming, di mana akhir-akhir ini body shaming dianggap menjadi bahan bercandaan semata. Di mana hal itu membuat sakit hati seseorang, dan jika marah orang itu bilang baper. Mohon tanggapannya Ustadz untuk hal ini, dan bagaimana kita bisa menjaga lisan
dan tidak menyakiti hati orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya tuh jadi tentang zaman sekarang nih. Banyak banget namanya sekarang body shaming. Apa tuh? Jadi misalkan ngatain kayak, ih kurus banget dia mah. Ih pendek banget, kayak gitu Bi. Nah kan itu tuh gampang banget Bi ngucapnya. Sedangkan orang bercanda, yang... Kak? Nggak bisa dong, Nggak bisa, Bu. ya. Kalau misalnya orang dikatain, misalkan sakit hati, nanti dibilangnya, ah baperan banget sih jadi orang kayak gitu, Bi. Gimana sih, Bi, caranya biar kita tuh mulutnya tuh nggak asal ngucep gitu, Bi? Iya. Pertama, untuk yang melakukan hal yang demikian, bukan kata saya. Di Quran surat ke-49 ayat ke-11. Kakak kan lagi pegang Quran. Coba dibuka biar lebih jelas untuk memberikan jawaban kepada netizen yang bertanya. Al-Hujurat Nah, ayat 11. Silahkan dibacakan, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Ya. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Ya. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Itu nasihat dari Allah Pendek langsung kamu. loh. Pesek kamu. boleh nih. Mancung kamu tapi ke dalam gitu kan. Ini Sarkas. contoh gitu kan. Nah, gitu maksudnya ya. Terus ya. Nah, Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. jadi Nabi aja dari Mekah ke Madinah, Kak, merubah tuh mindset nama-namanya. Tempat tadinya Yatsrib berubah menjadi Madinah, Al-Munawwarah. Coba ikhwafillah yang pada nonton nih, saya doain banget bekal selampe dari bini biar pada nyampe ke tempat ini. Amin. Maksudnya ke Madinah. Amin, Iya. Allahumma amin. Gitu. Iya, karena benar-benar Madinah Al-Munawwarah. Jadi nama mempengaruhi. Nah, kemudian mengganti nama-nama para sahabat Ansor yang tadinya bermakna binatang dirubah namanya sama Nabi kita Muhammad dengan nama-nama yang baik. Gitu. Jadi panggilannya nggak boleh ucapan yang tadi kakak tanyakan. Makanya ikhwa fillah rahimakumullah, ini lisan kata Sayyidina Umar bin Khattab ya, di mana nggak ada tulangnya. Tidak bertulang. Iya, lidah, lisan ya, lidah nggak ada tulangnya, dipageri sama gigi yang nggak ada dagingnya. Nah, daging nggak ada dagingnya di gigi, kurang dipageri lagi sama dua bibir. Nah, betapa beratnya menjaga yang nggak bertulang itu. Nah, antisipasi gimana supaya nggak keluar kata-kata yang sifatnya menyakiti hati perasaan keluarga atau saudara kita atau rekan kita? Nggak ada lain. Nabi memberikan solusi, ganti, biasakan lidah kamu lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Contoh, kakak dawamkan istighfar, dawamkan subhanallah, biasakan astagfirullah, biasakan masya Allah. Di saat menemukan kejadian-kejadian yang sifatnya refleks, yakin Yang keluar itu yang baik. Ya. Tapi ada cerita nggak di zaman dahulu atau ini ibroh yang bisa kita ambil dari kisah di zaman Rasulullah tentang supaya kita tuh benar-benar takut jangan sampai kita nih ngomongin orang, jangan sampai kita nih membicarakan sesuatu hal yang nggak penting menyebabkan fitnah bahkan. Ya, Abdullah ibnu Abbas bersama kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamarorna bi makbaroin. Di saat melewati dua kuburan, tiba-tiba Nabi menangis. Abdullah ibnu Abbas bertanya, limadza bakaita ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasul, Kak? Ya Abdullah ibnu Abbas, kamu nggak tahu, nih di dalamnya dua kuburan lagi diseksa di dalamnya. Lantas Abdullah ibnu Abbas tanya lagi, dengan sebab apa ya Rasulullah? Dengan sebab yang satu ini di dunianya sering bulak-balik ke sana kemari, tukang ngomongin orang, membuka aib, ghibah. Nah, yang satu lagi ini diseksa dengan sebab apa? Dengan sebab urusan buang hajat, terutama pipis, kencing atau ceboknya nggak benar. Nah, padahal dalam aturan agama, Nabi mengajarkan buat laki-laki tetap duduk. Karena buat orang yang kencing duduk bukan hanya buat kebersihan, buat sholat, kesehatan ini.
Dan juga takutnya ada yang tercecer dan sebagainya Betul ya. sekali, Bunda. Ya Allah, itu salah satu yang Rasulullah sampai menangis ya, karena di dalam kubur ada yang disiksa gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Nah. Kesimpulan Debbie. Waktunya Ikhwafillah rahimakumullah, satu hadis merenungan buat kita semua. Apa kata Nabi? Ya, aktsaru mayudkhilin nasan naro al ajwafani. Paling banyak umat Nabi masuk ke dalam jurang api neraka dengan sebab dua lubang. Al-famu wal farju. Lubang atas berarti mulut dan lubang bawah. Kemaluannya ya. Ya, nah ini Allah Maha mendengar, Ya Allah. nah, supaya kita bisa menjaga lisan Ya, kita. kita ambil hikmahnya dari asma Allah As-Sami' ini, Allah Maha mendengar. Kita jadikan pendengaran kita mendengarkan yang baik-baik saja. Membiasakan lisan kita untuk mengatakan yang baik-baik saja. Insya Allah akhir hidup kita pun sebagaimana apa yang biasa kita ucapkan. Insya Allah ya, kata-kata yang baik insya Allah. Ya, insya Allah ini sangat bermanfaat kajian kita hari ini. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa bersama keluarga. Lakukan yang terbaik setiap harinya. Tetap bersama keluarga kita, keluarga Ustaz Taufik Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna hanya di Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi La wabarakatuh. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.